Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini kita mau bahas topik yang sedikit ringan lah, teman-teman. Tetapi ini juga cukup penting sih sebenarnya ketika kalian selama ini berselancar di media sosial. Saya pikir pastilah teman-teman semua sudah punya media sosial ya. Media sosial zaman sekarang ini ya itu pasti dimiliki hampir semua orang. Dan yang media sosial ini juga adalah sesuatu yang membuka mata kita dan membuat kita bisa terhubung dengan dunia. Dan ini memudahkan banyak hal di dalam kehidupan kita. Tetapi media sosial itu juga punya dampak negatif, teman-teman. Salah satunya itu adalah troller, internet troller gitu. Apa yang dimaksud dengan internet troller? Itu adalah ketika kalian menggambarkan seseorang gitu ya, seorang pribadi yang biasanya dia akan muncul di akun-akun media sosial, di pembahasan-pembahasan di media sosial, di mana mereka tuh akan menampilkan komen-komen atau komentar-komentar yang kemudian bernada memprovokasi gitu ya, menimbulkan keributan. Intinya adalah mereka akan membuat sebuah keadaan di mana itu menyakiti orang lain gitu ya, membuat keributan gitu ya. Internet troller ini sebenarnya adalah orang-orang yang tidak peduli gitu. Mereka tidak peduli dengan kebenaran. Jadi ketika mereka membuat keributan, mereka memancing perdebatan, membuat provokasi, mereka tidak sedang mencari kebenaran. Mereka sebenarnya hanya punya keinginan untuk membuat keadaan itu menjadi tidak baik-baik saja. Oke, nah pertanyaannya adalah kenapa mereka melakukan hal tersebut, gitu ya? Nah, teman-teman, ini ada sebuah penelitian nih, bukan saya yang mengatakan, bahwa kalau kalian tahu ya teman-teman, kebanyakan internet troller itu adalah orang-orang yang punya kecenderungan dark triad, oke? Dan ditambah satu lagi yang namanya sadism. Jadi kebanyakan, teman-teman, melalui artikel ini dikatakan bahwa kebanyakan internet troller itu adalah orang-orang yang punya kecenderungan psikopat, Machiavellian, dan narsistik. Ya, tetapi tidak hanya tiga itu, teman-teman, seorang internet troller itu juga dikatakan mereka biasanya punya kecenderungan yang namanya sadism. Oke? Nah, psikopat, Machiavellian, narsistik, dan sadism ini dinamakan dark tetrad. Oke, sadism itu kalau teman-teman mungkin belum tahu, sadism itu adalah sebuah kondisi di mana ketika seseorang itu punya kebahagiaan atau kesenangan ketika dia tuh bisa bikin orang lain menderita. Artinya adalah bahwa mereka ini mendapatkan kebahagiaan di dunia ini atau mendapatkan kesenangan dengan caranya menyakiti orang lain gitu. Nah, mereka ini menggunakan sosial media sebagai taman bermain untuk mereka. Sosial media memungkinkan mereka untuk menyalurkan kesadisan mereka tersebut. Apalagi ya internet ya media sosial itu kan menawarkan anonimitas ya kan, di mana kamu bisa saja berkomentar, kamu bisa saja memancing perdebatan di balik akun-akun palsu, di mana identitas kamu itu bisa tersamarkan dan kamu bisa melarikan diri kapan saja. Nah, teman-teman, ini saya bahas karena saya yakin teman-teman banyak menemui hal seperti ini ketika kalian berselancar di media sosial. Apalagi kalau kalian semua yang menjadi misalnya seorang content creator. Misalkan ada kalanya teman-teman kalian akan menemui hal-hal seperti ini. Di mana ada orang datang, ikut campur membahas apa yang kalian bahas, kemudian tetapi menggunakan nada-nada yang provokatif. Dan kemudian ketika kalian berusaha menanggapi orang tersebut, kalian kemudian terjebak di dalam sebuah perdebatan yang tidak ada habisnya, gitu. Kalian bingung gitu ya, bagaimana caranya saya menjelaskan kepada orang ini tentang apa yang saya bicarakan, tentang apa yang saya bahas. Kalian seolah-olah menemui tembok di mana apapun yang kalian katakan, apapun yang kalian jelaskan, itu tidak bisa dimengerti oleh dia. Nah, teman-teman, yang harus kalian tahu sebenarnya, ketika kalian terjebak dengan orang-orang seperti ini, sebenarnya mereka tahu kok, teman-teman. Mereka tahu apa yang kalian bicarakan. Mereka tahu apa yang kalian jelaskan. Tetapi, mereka tuh nggak peduli. Mereka nggak peduli tentang apa yang sebenarnya ingin kalian sampaikan. Bagi mereka hanya peduli dengan keributan yang mereka bisa tampilkan. Mereka senang ketika mereka bisa memprovokasi banyak orang. Mereka senang ketika mereka bisa memancing emosi dari banyak orang, terutama kalian, gitu. Emosi yang kalian tampilkan, kefrustasian yang kalian tampilkan, itu adalah makanan bagi mereka.
Nah, inilah pentingnya bagi kalian semua untuk mengetahui tentang yang namanya internet troller ini. Nah, sekarang apa yang harus kalian lakukan ketika kalian bertemu dengan orang-orang seperti ini ketika kalian berselancar di media sosial? Saya yakin teman-teman udah tahu jawabannya, oke? Ya simple teman-teman, ya. Ketika kalian bertemu dengan troller-troller di media sosial ini, yang pertama yang kalian ingat adalah bahwa ini bukan soal kalian. Ini bukan soal kesalahan yang kalian bikin, ini bukan soal pembahasan yang kalian bahas. Apapun yang kalian katakan, apapun yang kalian bahas di media sosialnya kalian, mereka pasti akan berusaha mencari-cari kesalahan dari hal tersebut. Kenapa? Ya karena itu yang ingin mereka lakukan. Jadi kalaupun kamu memberi 1000 kebenaran, mereka akan berusaha mencari satu kesalahan dari hal yang kalian berikan tersebut. Jadi ini bukan soal kalian. Jadi penting bagi kalian untuk mengelola emosi ketika kalian berhadapan dengan orang-orang seperti ini. Ingatlah bahwa yang pertama ya teman-teman, ini mungkin terdengar sedikit kasar gitu ya. Tetapi ingatlah bahwa kalian tuh sedang berhadapan dengan orang-orang yang sebenarnya dalam tanda kutip sakit gitu ya. Psikopat, Machiavellian, sadism, narsistik gitu ya. Ya mereka tuh kan sebenarnya dalam tanda kutip sakit teman-teman. Nah mereka itu karena sakit, mereka tuh ingin menyalurkan kesakitannya mereka. Mereka ingin membuang kesakitan mereka dengan cara menyakiti orang lain gitu. Jadi kalau kalian sudah tahu tentang hal ini, kalian sudah tahu bahwa nggak ada gunanya respon orang-orang yang sakit ini. Mereka ini hanya ingin menyakiti orang lain untuk menghilangkan kesakitannya mereka. Tidak ada gunanya saya berdebat atau menjelaskan apapun untuk orang-orang seperti ini. Kenapa? Karena bukan itu fokus bagi mereka. Mereka tidak berfokus untuk mencari kebenaran. Mereka berfokus pada drama dan konflik untuk mendapatkan reaksi dari kalian. Jadi ketika kalian mengingat hal ini, itu akan mempermudah untuk kalian untuk mengelola emosi kalian. Bahwa saya itu sebenarnya sedang berhadapan dengan seseorang yang dalam tanda kutip itu tidak normal. Jadi saya tidak bisa merespon dengan kondisi normal, gitu ya. Yang kedua, teman-teman, ya ingat saja gitu bahwa mereka itu mendapatkan energi dari menyakiti orang lain, gitu. Jadi mereka itu bertumbuh, gitu ya, dari rasa sakit dan rasa marah yang kalian berikan kepada mereka. Jadi ya simple saja ketika kalian berhadapan dengan troller-troller di media sosial, orang-orang yang mencoba memprovokasi kalian, cukup abaikan saja mereka. Itu sudah mematikan mereka. Itu sudah menyakitkan mereka. Kenapa? Karena mereka nggak dapetin supply yang mereka inginkan. Ingat, seorang narsistik itu mendapatkan supply atau energi dari emosi milik orang lain. Itu satu-satunya cara bagi dia. Para internet troller itu adalah orang-orang yang butuh perhatian. Di dunia nyata, biasanya mereka itu adalah orang-orang yang sangat haus akan perhatian dan mereka nggak dapetin itu dari orang-orang sekitarnya mereka. Sehingga mereka mempergunakan media sosial dan internet untuk memuaskan dahaganya mereka tersebut. Jadi ketika kalian bertemu dengan orang-orang seperti ini, hal yang paling simple itu adalah mengabaikan mereka. Dan yang terakhir teman-teman, ingatlah bahwa kita hanya punya 24 jam di dalam satu hari. Kita nggak punya energi yang banyak di dunia ini. Jadi, pergunakanlah waktumu, pergunakanlah energimu untuk hal-hal yang positif dan membangun kehidupannya kamu ataupun kehidupan orang lain. Waktumu dan energimu itu terlalu berharga untuk kamu gunakan untuk berdebat dengan orang-orang seperti internet troller ini. Kamu punya dua pilihan dalam hidupmu, memberi makan hal yang negatif yang datang dalam kehidupanmu, atau memberi makan hal-hal positif yang bisa memperbaiki kehidupanmu. Pilihan itu akan selalu kembali kepada kamu. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.